Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufinda Nilova, NIM 18042149, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Pada mata kuliah yang pertama, kita akan mencari data MEAN menggunakan aplikasi SPSS versi 2016 atau versi 16 gitu. Yang pertama, kita melakukan langkah-langkah pertama, yaitu membuka aplikasi SPSS, lalu pilih variabel view. Nih, ada tulisan name. Kita bikin di sini singkatan dari nilai mahasiswa, yaitu NM. Desimalnya kosongin saja. Ya, labelnya kita buat nilai mahasiswa. Balik ke data view. Nih, kan ada NM. Di sini kita copy nilai yang ada di sini. Lalu kita paste. Ini data awal. Cara melakukan yang pertama. Yang kedua, kita mencari MEAN, yaitu menggunakan analis. Analis kita ambil deskriptif statistik. Yang selanjutnya frekuensi. Nilai mahasiswa atau NM kita pindahin letaknya ke kiri atau ke kanan. Nih, ke kanan di variabel. Nih, kita akan pilih statistik. Apa yang mau kita cari? Di sini ada MEAN, median, modus, sum, rata-rata, kuartil, persentil, dan lain-lain. Nih, di sini kita akan mencari MEAN. Dispersion, yaitu semuanya kita bisa centang, continue, lalu chart atau bentuk diagram, bisa berbentuk histogram, page chart, bar chart. Kita ngambil histogram, terserah saja. Continue. Oke. Hasil dari pencarian MEAN kita tadi yaitu berbentuk seperti ini, yang dimana statistiknya itu MEAN-nya 74. Lalu nilai mahasiswa yang ini terdiri dari frekuensi, present, valid present, kumulatif present, yang dimana grafiknya nilai mahasiswa itu di sini nilai tertinggi 90, nilai terendah 60. Nilai yang lebih mendominasi atau yang sering muncul yaitu 76. Yang kedua, kita akan mencari korelasi ganda, yang dimana pada SPSS menggunakan aplikasi SPSS, yang dimana kita ada NM adalah nilai mahasiswa, MTP motivasi, KJ kinerja. Di sini kita akan mencari korelasi ganda. Yang pertama langkahnya itu ambil analis. Yang selanjutnya regression, sudah tuh linear. Lanjut, nilai mahasiswa atau NF masuk ke independen, motivasi masuk ke independen, sedangkan kinerja atau KJ masuk ke dependen. Nih, lalu ambil statistik, lalu pilih R square change, centang, lalu continue, lalu oke. Dan hasilnya berupa ini, dimana ada variabel
enter atau remove, yang kedua model summary, yang ketiga ANOVA, yang keempat itu coefficient. Yang dimana kita lihat dari model summary, yang dimana Signi F change yaitu berkisaran 0,913, yang artinya 0,05 kecil dari 0,05 itu korelasi, sedangkan besar dari 0,05 yaitu tidak korelasi. Berarti di sini beranggapan Signi F change tidak korelasi. Selanjutnya kita lihat dari R besar, yang dimana R besar ini yang angka di bawah yaitu 0,091, yang artinya itu merupakan korelasi sempurna. Di sini kita lihat 0,0 sampai 0,20 itu tidak korelasi. Yang selanjutnya 0,21 sampai 0,40 itu korelasi lemah. Selanjutnya 0,41 sampai 0,60 itu korelasi sedang. Selanjutnya itu 0,61 sampai 0,80 itu korelasi kuat. Sedangkan 0,81 sampai 1 itu korelasi sempurna. Berarti R di sini merupakan korelasi sempurna. Kita lihat Signi F change dengan R yang mana lebih besar. Jika R hitung dengan R tabel, jika R hitung lebih besar dari R tabel, berarti berhubungan. Sedangkan R hitung kecil dari R tabel berarti tidak berhubungan. Di sini R hitung lebih besar dari R tabel, berarti berhubungan. Selanjutnya kita akan mencari tentang regresi linear sederhana. Yang di sini dimana yang NM adalah nilai mahasiswa, MTV motivasi, dan kita ambil yang langkah awal analis, lalu regression linear, sama seperti kayak mencari korelasi berganda, tapi hanya saja cara pemahamannya saja yang berbeda. Lalu nilai mahasiswa letakin ke independen, sedangkan motivasi masukin ke dependen. Lalu ambil statistik, centang bagian R square change. Continue, oke. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya sama seperti korelasi berganda, tapi hanya saja pemahamannya berbeda. Selanjutnya kita akan mencari tentang regresi linear sederhana, yang dimana di sini ada nilai mahasiswa, motivasi, prestasi,
yang kemarin di Y ini adalah kinerja, sekarang saya ubah menjadi prestasi, yang dimana prestasi terhadap nilai mahasiswa atau motivasi mahasiswa apakah saling berhubungan atau tidak. Kita lihat di analis, kita akan mencari tentang regresi linear sederhana. Yang pertama, langkahnya kita ambil analis. Langkahnya hampir sama dengan korelasi berganda, regresi linear sederhana, dan sekarang kita mencari regresi linear berganda, dimana kita masukin kayak gini bentuknya. Nilai mahasiswa kita masukin ke independen, motivasi ke independen, prestasi baru ke dependen. Lalu kita tekan OK. Dan hasilnya berupa seperti ini, sama seperti korelasi berganda, regresi linear sederhana, tapi hanya saja penjelasannya yang berbeda. Ada yang R ini sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji statistik komparatif one sample test dan two sample test, yang dimana di sini udah tertera dari 1 sampai 25. Lalu langkah awalnya itu pilih analis, lalu deskriptif, statistik, lalu explore. Kan nilai mahasiswanya di sini, jadi kita pindahin nilai mahasiswa ke dependen list yang di sini. Sudah tuh tekan plots, sudah tuh ini tercentang, ini kita centang normality plus width test, lalu continue, tekan OK. Dan ini hasilnya. Ini grafiknya sama kayak main, kita lihat grafiknya kayak gini, naik, lebih dominan di antara 80-an. Ini nilai mahasiswa, nilai hasil mahasiswa itu antara 75 sampai 80-an yang lebih mendominan nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji square, yang dimana kita ini datanya, ini variabelnya. Kita ambil dulu variabelnya. Ini JK itu jenis kelamin. Kita bikin flowersnya di sini, yaitu yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Sudah itu yang kedua PT adalah pendidikan terakhir, yang dimana kita letakkan yang seperti nomor 1 SD, SMP, SMA, D3, S1. Lanjut kita ke data view. Kita mencari uji square, yang dimana kita menggunakan analis, langkah awal. Yang kedua kita ambil deskriptif statistik. Sudah tuh selanjutnya kita ambil cross tab yang ini. Lalu jika jenis kelaminnya JK ini ke
row di sini kita pindahin. Lalu pendidikan terakhir kita letakin di kolom. Lalu di sini ada statistik, kita ambil chi-square. Soalnya kita mau nguji square. Lalu continue, oke. Dan ini hasilnya. Jenis kelamin, pendidikan terakhir. Jenis kelamin ada laki-laki, perempuan, total yang pendidikan terakhir, SMA, S1, total. Ini kisaran laki-lakinya 3 di pendidikan terakhir SMA, dan perempuan 18 pendidikan terakhir, sedangkan S1 yang laki-laki kosong, yang perempuan 4 yang pendidikan terakhir S1. Lalu total dari ini nih berarti 3 karena S1 kosong, 18 tambah 4 22, hasilnya total keseluruhannya adalah 25. Jika ada kekurangan dari hasil tayangan saya, penjelasan saya, maka mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan presentasi saya ini.